Baiklah, untuk video kali ini kita menyambung dari manajemen rumah sakit, di mana tata kelola rumah sakit ini terdapat di dalam manajemen rumah sakit, dikelompokkan dalam akreditasi rumah sakit. Ya baik, saya Dahlan Gunawan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Batam, akan menyambung dari video manajemen rumah sakit sebelumnya, yaitu karena manajemen rumah sakit dikelompokkan ada beberapa. Pertama ya ini dikelompokkan ada 7 tadi. Sekarang kita dibagi menjadi yang pertama tata kelola rumah sakit. Ya, baik, tata kelola rumah sakit yang baik itu bagaimana? Apa tujuannya? Apa fokusnya? Nah, yang baik itu harus menerapkan fokus dan harus terfokus rumah sakit. Pengelolaannya harus rajin, rawat, ringkas, rapi, dan bersih. Nah, tata kelola rumah sakit itu sendiri, yang pertama representatif pemilik atau dewan pengawas, yang kedua direktur utama atau direktur atau kepala rumah sakit. Tata kelola rumah sakit yang ketiga sampai ke 8 pimpinan rumah sakit, wadir, kabid, medik, perawatan, administrasi, dan lain-lain. Tata kelola rumah sakit berikutnya 9 sampai ke 11 itu kepala unit klinis non klinis. Yang berikutnya tata kelola rumah sakit yang ke-12 itu budaya keselamatan. TKRS berikutnya ke-13 etik rumah sakit. TKRS ke-14 manajemen risiko. TKRS ke-15 ada penelitian menggunakan subjek manusia. Baik, kita satu-satu membahas TKRS pertama. Itu struktur organisasi wewenang pemilik atau representasi pemilik di dalam HBL yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Nah, apa aja organisasi itu wewenang pemilik, representasi pemilik di dalam HBL ditetapkan oleh pemilik rumah sakit? Pertama, dipilih dan ditetapkan pemilik. Kedua, tanggung jawab dan wewenang representatif pemilik. Yang ketiga, dievaluasi pemilik setiap tahun hasilnya dan didokumentasikan. Berikutnya, menetapkan visi dan misi rumah sakit diarahkan oleh pemilik. Tanggung jawab representatif atau pemilik atau dewan pengawas pertama menyetujui mengkaji visi dan misi rumah sakit secara periodik, menyetujui strategi dan rencana operasional rumah sakit, menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesi dan keprofesionalan, kesehatan, dan penelitian mengawasi mutunya. Yang berikutnya menyetujui dan menyediakan modal, dana operasional, dan sumber daya lain dan memenuhi visi renstra rumah sakit. Ya, tanggung jawab berikutnya evaluasi tahunan kinerja direktur dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah ditetapkan, mendukung PMKP dan menyetujui program PMKP. Pengkajian laporan program PMKP setiap 3 bulan, umpan balik, perbaikan, evaluasi pertemuan, laporannya tertulis. Selanjutnya tanggung jawab representatif yang terakhir, pengkajian laporan setiap 6 bulan, umpan balik, perbaikan, evaluasi, dan pertemuan berikutnya secara tertulis. Berikutnya tanggung jawab direktur, tata kelola rumah sakit yang kedua. Yang kedua, tanggung jawab seorang direktur. Pertama, dia harus mematuhi perundang-undangan, menjalani visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan, menetapkan kebijakan rumah sakit, memberikan tanggapan terhadap laporan oleh regulator, mengelola dan mengendalikan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya. Berikutnya, merekomendasikan kebijakan renstra dan anggaran kepada representatif atau pemilik dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Berikutnya, menetapkan tanggung jawab direktur, menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang berdampak luas menyeluruh di rumah sakit yang dilakukan pengukuran IMPRS. Yang berikutnya, melaporkan hasil pelaksanaan program PMKP meliputi pengukuran data, laporan IKP 3 bulan.
bagi 3 bulan kepada representatif pemilik atau Dewan Pengawas. Melaporkan hasil pelaksanaan program-program ke rumah sakit kepada Dewan Pengawas atau pemilik setiap 6 bulan sekali. Nah, semestinya pemilik atau Dewan Pengawas harus menilai atau menyetujui pimpinan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit menyetujui misi, rencana kerja dan kebijakan untuk memenuhi misi di rumah sakit. Merencanakan menentukan jenis pelayanan klinis dan memenuhi kebutuhan pasien dilayani di rumah sakit. Pertama yaitu direktur menunjuk pimpinan rumah sakit dan kepala unit sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang telah ditetapkan berserta uraian tugas. Berikutnya, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab menyusun visi misi lainnya yang anut serta kebijakan untuk melaksanakan misi tersebut dan memastikan kebijakan prosedur dilaksanakan. Pimpinan rumah sakit dan pimpinan unit merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit. Rumah sakit memberikan informasi pelayanan kepada tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan pasien kes di sekitar rumah sakit untuk menerima masukan untuk peningkatan pelayanan. Nah, untuk tata kelola rumah sakit yang ketiga berikutnya ya, pimpinan rumah sakit memastikan komunikasi efektif telah dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit memastikan terdapat proses penyampaian informasi di lingkungan secara akurat. Pimpinan memastikan bahwa komunikasi efektif untuk unit klinis dan non klinis. Pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi dan misi, tujuan, rencana strategis kebijakan rumah sakit kepada semua karyawan atau semua staf. Baik, kepemilikan rumah sakit, tata kelola rumah sakit yang keempat itu kepemilikan rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien. Pertama, pimpinan rumah sakit merencanakan, mengembangkan dan menerapkan program PMKP. Direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam merencanakan pengembangan dan menerapkan program semua PMKP di lingkungan rumah sakit. Pimpinan rumah sakit memilih menetapkan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan mempertahankan di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program PMKP. Pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program. Ya, tata kelola rumah sakit yang keempat yaitu dari strukturnya. Pertama itu harus ada dewan pengawas, ada direktur, pimpinan, komite medik, koordinasi dan integrasi, ada kepala unit. Salurannya muaranya nanti ke di PES ke staf, PES to PES. Jadi nanti endingnya apabila struktur organisasi ini berbaik, jadi bisa nanti saluran komunikasi kepala staf itu untuk menjaring laporan itu apa, mengambil laporan bisa face to face, bisa memo, email, bulletin dan lain-lain. Nah, direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yang merupakan proses yang berdampak luas menyeluruh di rumah sakit, termasuk kegiatan keselamatan pasien serta analisa dampak perbaikan. Pimpinan atau direktur data yang tersedia menetapkan indikator prioritas yang perbaikan berdampak luas, memilih prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit, mengkaji dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator prioritas rumah sakit. Nah, di tata kelola rumah sakit yang kelima tadi itu ada database kereta. Selanjutnya dia prioritas database itu diprioritaskan perbaikan rumah sakit, dampak primer dengan dampak sekunder harus diprioritaskan, kriteria harus prioritas. Nah, kriteria pemilihan prioritas, pengukuran dan perbaikan.
Pertama, masalah di rumah sakit, jumlah banyak, jumlah risiko, ketidakpuasan pasien, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan pemerintah, persyaratan eksternal sesuai dengan tujuan strategi rumah sakit, memberikan pengalaman pasien yang lebih baik. Prioritas perbaikan rumah sakit gimana? Pertama, sasaran keselamatan pasien, pelayanan klinis, prioritas untuk perbaikan, tujuan strategis rumah sakit, menjadi rumah sakit rujukan, perbaikan sistem, perbaikan yang berdampak luas menyeluruh di rumah sakit, manajemen risiko untuk perbaikan proaktif terhadap proses berisiko yang datanya dapat diambil dari profil risiko, proses yang telah dilakukan analisa FMEA, penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran apabila ada. Nah, dampak perbaikan itu sendiri, direktur dan pimpinan rumah sakit akan menilai dampak perbaikan. Dampak primer dengan dampak sekunder. Ada dua dampak primer dan dampak sekunder. Sedangkan dampak primer, hasil capaian setelah dilakukan perbaikan. Dampak sekunder, dampak terhadap efisiensi setelah dilakukan perbaikan. Target kepuasan, hasil kepatuhan, perubahan alur pelayanan kompleks, penghematan biaya, perubahan ruangan, efisiensi pada proses klinis kompleks. Berikutnya, kepemimpinan rumah sakit terkait kontrak. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab dan mengkaji dan memilih dan memantau kontrak klinis. Menurut klinis harus serta melakukan evaluasi termasuk inspeksi kepada layanan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut dicantumkan dalam persetujuan kontrak. Tenaga kesehatan pimpinan di kontrak. Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan. Apabila kontrak dinegosiasi ulang atau dihentikan rumah sakit, tetap mempertahankan kelanjutan pelayanan pasien. Berikutnya, semua kontrak menetapkan data mutu yang dilaporkan ke rumah sakit, disertai frekuensi mekanisme laporan serta bagaimana rumah sakit disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan. Bagaimana rumah sakit akan merespon jika persyaratan ekspektasi mutu tidak terpenuhi. Pimpinan klinis dan manajerial yang terkait layanan di kontrak melakukan analisa dan memantau informasi mutu, melaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan hasil bagian program PMKP rumah sakit. Berikutnya, tata kelola rumah sakit ketujuh, yaitu kepemimpinan rumah sakit terkait keputusan sumber daya. Pimpinan rumah sakit membuat keputusan tentang pengadaan dan pembelian. Penggunaan sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya harus berdasarkan pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan. Nah, di sini pimpinan rumah sakit menggunakan data atau informasi terhadap kesehatan. Pimpinan rumah sakit menggunakan data informasi mutu terdampak terhadap keselamatan. Yang berikutnya, menggunakan rekomendasi dari organisasi profesi dan sumber berwenang lainnya. Pimpinan rumah sakit memberikan arahan, dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan bencana. Pimpinan rumah sakit memantau hasil keputusan dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi perbaikan mutu, keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya. Nah, pimpinan rumah sakit mencari dan menggunakan data serta informasi tentang keamanan dalam rantai pembekalan untuk melindungi pasien dan staf terhadap produk yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak dan palsu. Nah, rantai pembekalan atau supply chain. Contoh, pertama, produsen, distributor, penerbangan,
airport, distributor, gudang, farmasi, nurse station. Selanjutnya tindakan. Oke. Baik, TKRS ke-8. Tata kelola rumah sakit yang bagian ke-8, pengorganisasian dan akuntabilitas komite medik, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan lainnya. Komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya menerapkan pengorganisasiannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tanggung jawab serta wewenang mereka. Nah, di sini terdapat struktur organisasi komite medik, komite perawatan, komite tenaga kesehatan yang ditetapkan direktur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan melaksanakan tanggung jawabnya dalam maksud dan tujuan. Untuk melaksanakan tanggung jawab komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan menyusun program kerja setiap tahun dan ditetapkan oleh direktur. Akuntabilitas kepala unit atau unit klinis atau non klinis rumah sakit. Unit layanan rumah sakit dipimpin oleh kepala unit, ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kompetensinya untuk mengarahkan kegiatan di unitnya. Nah, kepala unit itu sendiri kerja diangkat sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang ditetapkan. Tugas mereka menyusun pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, prosedur proses bisnis, program kerja, termasuk dalam kegiatan PMKP serta manajemen risiko setiap tahun. Nah, kepala unit kerja mengusulkan kebutuhan sumber daya, mencakup ruangan, peralatan medis, teknologi, informasi, dan sumber daya yang lain yang diperlakui unit layanan serta terdapat mekanisme untuk menanggapi kondisi jika terjadi kekurangan tenaga. Kepala unit kerja telah melakukan koordinasi dan integrasi yang baik dan unit antar layanan. Baik, TKRS 10 yaitu kepala unit layanan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit yang diterapkan di unitnya, memantau serta memperbaiki pelayanan pasien di unit layanannya. Nah, kepala unit klinis atau non klinis melakukan pengukuran INM yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya. Pengukuran IMP rumah sakit yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya. Berikutnya menerapkan pengukuran IMP unit. Berikutnya memilih prioritas perbaikan yang baru bila perbaikan sebelumnya sudah dapat dipertahankan dalam waktu 1 tahun. Nah, kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya. Elemennya harus dinilai praktik profesional berkelanjutan, ongoing professional practice evaluation para dokter dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Penilaian menggunakan indikator mutu yang diukur unit tersebut. Penilaian kinerja para perawat, kinerja tenaga kesehatan lainnya. 11. Tanggung jawab komite medik, komite perawat, dan komite tenaga kesehatan lainnya pada pasien rumah sakit. Pertama, dia harus mendukung komunikasi efektif antar tenaga profesional. Berikut menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis dan dokumen lainnya yang mengatur layanan klinis. Yang berikutnya menyusun etik profesi dan memantau mutu pelayanan pasien lainnya. Nah, etika rumah sakit. Dalam tata kelola rumah sakit, pimpinan rumah sakit menerapkan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit untuk menangani masalah etik rumah sakit, meliputi finansial, pemasaran, penerimaan pasien, transfer pasien, pemulangan pasien, dan yang lainnya termasuk konflik etik antara profesi serta konflik kepentingan staf.
yang mungkin bertentangan dengan hak dan kepentingan pasien. Nah, di sini kerja direktur menetapkan komite etik di rumah sakit. Komite etik telah menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada kodersi dan ditetapkan oleh direktur. Komite etik harus menyusun kerangka kerja pelaporan, pengelolaan etik rumah sakit, serta pedoman pengelolaan kode etik rumah sakit. Rumah sakit menyediakan sumber daya serta pelatihan kerangka pengelolaan etik rumah sakit bagi praktisi kesehatan dan staf lainnya, memberikan solusi efektif dan tepat waktu untuk masalah etik. Nah, selanjutnya tata kelola rumah sakit ke-13. Kepemimpinan untuk budaya keselamatan di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau, mengambil tindakan serta mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit. Nah, pimpinan rumah sakit itu sendiri harus menetapkan program budaya keselamatan yang mencakup dalam maksud tujuan serta mendukung menerapkan secara akuntabel dan transparan. Pimpinan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan, penyediaan informasi terkait budaya keselamatan bagi semua staf. Pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung budaya keselamatan di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit harus mengembangkan sistem yang rahasia, sederhana, dan mudah diakses bagi staf untuk mengidentifikasi dan melaporkan perilaku yang tidak diinginkan dan menindaklanjuti. Pimpinan rumah sakit harus melakukan pengukuran untuk mengevaluasi atau memantau budaya keselamatan di rumah sakit, bagaimana hasil kinerja staf selama ini. Pimpinan rumah sakit menerapkan budaya adil, just culture terhadap staf terkait laporan budaya keselamatan staf. Yang berikutnya program budaya keselamatan, yaitu tata kelola rumah sakit bagian ke-13. Perilaku memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi. Berikutnya perilaku di mana para individu dapat melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran diperlukan secara adil. Berikutnya kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien. Program budaya keselamatan berikutnya komitmen pimpinan rumah sakit dalam mendukung staf seperti waktu kerja, pastap, pendidikan, metode dalam aman melaporkan masalah dan hal-hal yang menyesuaikan masalah keselamatan. Yang berikutnya adalah identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku sembrono. Yang berikutnya evaluasi budaya secara berkala, mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman. Yang terakhir menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jenjang di rumah sakit. Berikutnya manajemen risiko. Ini tata kelola rumah sakit yang ke-14. Manajemen risiko ini terintegrasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian di rumah sakit. Identifikasi risiko identifikasi risiko rumah sakit dan kegiatan berdasarkan kategori. 1. Operasional, 2. Risiko keuangan, 3. Risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Nah, sedangkan risiko operasional sendiri dibagi dua lagi, dan klinis dan non klinis. Risiko yang terjadi saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis. Nah, risiko keuangan yang disebut segala sesuatu menimbulkan tekanan terhadap pendapatan belanja organisasi. Risiko reputasi, citra rumah sakit dirasakan oleh masyarakat. Strategis, akibat penerapan yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam mengambil suatu keputusan strategi, dan kegagalan dalam
menghadapi perubahan-perubahan lingkungan bisnis. Risiko kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ada. Program penelitian bersubjek manusia di rumah sakit, ini TKRS ke-15, itu yang terakhir. TKRS ke-15, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan dalam penelitian bersubjek manusia. Pimpinan rumah sakit memastikan semua proses telah sesuai dengan kode etik penelitian dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat proses untuk menyelesaikan konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terjadi akibat penelitian di rumah sakit. Nah, pimpinan rumah sakit telah mengidentifikasi fasilitas sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian, termasuk di dalamnya kompetensi sumber daya yang berpartisipasi di dalam penelitian sebagai pimpinan dan anggota tim penelitian. Terdapat proses yang memastikan bahwa seluruh pasien yang ikut dalam penelitian telah melalui proses persetujuan tertulis atau informed consent yang melakukan penelitian. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh pihak ketiga atau kontrak yang bertanggung jawab dalam pemantauan evaluasi dari mutu keamanan etika penelitian. Nah, penanggung jawab penelitian melakukan kajian evaluasi terhadap seluruh penelitian di rumah sakit 1 tahun sekali. Bagian dari program untuk rumah sakit dilakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Terima kasih. Bila topik oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai video berikutnya.